Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pastor Demelin Kueso. Dan hari ini saya membahas kelanjutan daripada olah kerajaan Allah. Dan hari ini saya membahas topik yang keempat adalah menjadi serupa dengan Allah di dalam penderitaannya. Di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat 29 demikian kata firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa tujuan daripada penderitaan? Nah, Roma 8 ayat 18 dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu penderitaan, atau dalam istilah yang lain yang Paulus sering gunakan adalah kata pencobaan. Nah, kata pencobaan itu artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah peirasmos, yang artinya adalah penderitaan. Penderitaan yang datang dari dua arah. Penderitaan yang datang dari dua arah, yang pertama adalah datang daripada iblis. Yang kedua, penderitaan yang datang dari diri kita sendiri. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah penderitaan yang datang dari iblis. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Bapak Ibu ingat kisah tentang Tuhan Yesus puasa 40 hari. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun ketika dia puasa 40 hari lamanya, yaitu siang dan malam. Demikian kata firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi kita tahu bahwa iblis mencobai manusia itu cuma soal makan dan minum. Bukankah seringkali kita berantem dengan istri kita, anak kita, hanya cuma soal makan dan minum? Iblis tahu bahwa kelemahan keterbatasan manusia dalam hal apa? Dalam hal soal jasmani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan sampai hal jasmani itu mempengaruhi dan menjatuhkan kita untuk kita menerima segala tawaran daripada iblis. Bukankah banyak juga anak-anak Tuhan hanya karena soal jabatan, soal jodoh, soal uang, akhirnya meninggalkan imannya di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi langkah yang pertama yang iblis cobai kepada Tuhan Yesus adalah soal makan dan minum, soal kebutuhan jasmani. Karena dikatakan dalam ayat ini, maka laparlah Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua yang iblis cobai dari Tuhan Yesus adalah soal perlindungan. Ini menyangkut tentang kuasa, bahwa hanya
di dalam Dia, maka Dia akan dilindungi, Dia akan dijaga, dan Dia tidak akan terantuk. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa iblis ini hanya mencobai Tuhan Yesus sebagai Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus langsung mematahkan segala pernyataan iblis bahwa jangan cobai Tuhan Allah. Kenapa? Karena Allah yang saudara percaya di dalam Kristus, Allah yang kita sembah di dalam Kristus, Dia Allah yang berkuasa. Dan di luar daripada Kristus tidak ada satupun yang bisa memberikan perlindungan sejati, yang bisa memberikan hukum yang sejati, perlindungan yang abadi, hukum yang abadi. Hanya di dalam Kristus, yaitu Allah yang kekal. Dia yang akan memberikan kita kuasa, Dia yang memberikan kita perlindungan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, hanya Yesus yang dapat menatang hidup kita. Hanya Yesus yang akan melindungi kita, sehingga kita tidak akan tersandung oleh banyak kasus di dunia ini. Bapak Ibu, kita bisa melihat ada begitu banyak orang hari-hari ini pangkatnya begitu tinggi, jabatannya begitu tinggi, tetapi dia terkena dengan kasus-kasus koruptor, 10 tahun penjara, penjara seumur hidup, bahkan ada yang dipenjarakan sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari sini kita tahu bahwa mereka sudah bukan hanya kena jebakan iblis, tapi mereka sudah terjatuh di dalam godaan setan. Karena itu saudara-saudara, waspadai di area ini. Karena Amsal mengingatkan kita, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Tawaran iblis di depannya manis, indah, enak, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Hanya iman kita di dalam Kristus yang memiliki kepekaan, sehingga kita tahu bahwa ini dari Tuhan dan bukan daripada Tuhan. Selanjutnya, apa yang iblis cobai dari Tuhan Yesus? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata kepadanya, semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar tentang pencobaan atau penderitaan yang datang daripada iblis. Seringkali kita di dalam titik yang terendah, tawaran iblis itu datang. Soal jabatan, soal kekuasaan, soal harta, soal uang. Dan ini iblis tahu bahwa area ini di dalam kondisi-kondisi kita tertentu, di dalam area-area kita tertentu yang iblis tahu dia ingin masuk. Kapan? Pada waktu kita diizinkan Tuhan tidak punya apa-apa sama sekali. Mungkin kita diizinkan Tuhan, kita dikeluarkan, di PHK dari perusahaan yang kita mungkin sudah bertahun-tahun bekerja, kita sudah berdedikasi, tetapi tiba-tiba hanya ada satu kesalahan, kita dikeluarkan. Nah, dalam titik ini, di dalam keadaan inilah iblis akan masuk, dan dia akan menggoda kita sehingga kita akan terperangkap dan jatuh ke dalam dosa, yaitu godaan daripada setan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari tiga hal ini tentang area dalam hidup kita yang iblis tahu untuk dia bisa masuk dan dia bisa kalahkan hidup kita. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perlu kita waspadai, kita jaga ini. Dan saya percaya bahwa hanya iman kita di dalam Kristus yang akan membuat kita untuk bisa mengetahui arah iblis, cara iblis bekerja, cara iblis menggoda, cara iblis mencobai kita. Dan itu pasti membuat kita menjadi orang yang sekalipun dalam titik terendah, kita akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang bersuka cita.
karena kita tidak tergoda dan terjatuh ke dalam pencobaan yang ditawarkan oleh iblis. Nah, yang kedua, penderitaan yang datang itu dari diri kita sendiri. Bapak Ibu bisa buka Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua, penderitaan itu datang bukan dari Tuhan, dan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk kita bisa mengerti bahwa semua itu diizinkan Tuhan supaya kita belajar mengerti bahwa hidup di luar daripada kehendak Tuhan itu akan mengakibatkan resiko yang sangat besar, atau membuat hidup kita akan menjadi hidup yang paling ada di dalam titik yang paling terendah sekalipun. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa pencobaan atau penderitaan yang sering datang dalam hidup kita selain daripada setan, dari diri kita sendiri. Kita jatuh dalam hal soal hutang piutang, itu adalah keinginan sendiri. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk jatuh dalam dosa itu. Kita misalnya jatuh dalam soal perceraian, itu adalah keinginan kita sendiri. Kita jatuh dalam perselingkuhan, itu adalah penderitaan dari sendiri. Kita jatuh dalam dosa homoseksual, itu adalah penderitaan dari sendiri. Semua itu lahir dari setiap keinginan kita. Itu sebabnya kalau Kristus yang memerintah dalam hidup kita, maka seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa hidup yang aku hidupi sekarang bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus anak Allah yang tinggal, diam, berkuasa di dalam hidup saya. Demikian juga kita yang sudah hidup dalam Kristus. Ya, keinginan kita tidak lagi di bawah kekuasaan kita, tetapi di bawah kendali Kristus, yaitu melalui Allah Roh Kudus, sehingga kehendak kita tidak menjadi kehendak yang liar, keinginan kita tidak menjadi keinginan yang liar, tetapi keinginan kita akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat penderitaan, maka Tuhan memakai penderitaan ini sebagai media untuk saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Dia. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia, maka kita mengalami kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Dialah yang akan memerintah dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi terpola pada diri kita, bahkan tidak lagi mudah digoda atau terjatuh ke dalam godaan iblis. Mengapa? Karena ketika Yesus memerintah dalam hidup kita, maka sistem kerajaan Allah juga yang akan mengendalikan hidup kita. Sistem kerajaan Allah di dalam Kristus yang akan mengontrol kita, yang akan mengatur kita, sehingga hidup kita diubah menjadi serupa dengan Dia. Kristus yang kita percaya, namun kita tidak hidup dalam Kristus. Saudara percaya tetapi saudara tidak hidup dalam Kristus, itu sama artinya saudara hanya statusnya Kristen, hanya sebagai Kristen agamawi, hanya sebagai Kristen KTP, tapi saudara tidak hidup serupa dengan Dia. Ketika Kristus memerintah dalam hidup kita, maka sistem pemerintahannya juga menguasai, berkuasa dalam hidup kita, sehingga hidup kita dikendalikan oleh kekuasaan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Kuasa Kristus lebih dari segala-galanya. Kuasa Kristus lebih dari pribadi-pribadi yang lain, sebab Dia pencipta, Dia adalah Allah di atas segala Allah, Dia adalah Bapa di atas segala Bapa, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 10 dan 12,
Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penderitaan itu wujudnya bisa penganiayaan. Kita sebagai orang-orang percaya tinggal di daerah-daerah minoritas, kita akan diusik. Ada begitu banyak orang Kristen dibom tempat ibadahnya, pendetanya dibunuh, tempat ibadahnya ditutup, dan lain sebagainya. Dan ini bicara tentang penganiayaan. Yang kedua, kita selalu dicari-cari persoalan kita, masa lalu kita. Ini namanya dicela, dicari-cari. Meskipun kita sudah berubah, meskipun kita sudah bertobat, meskipun kita sudah dalam Kristus, tapi seringkali mereka mencari-cari benang merahnya, mencari ujung daripada kehidupan kita. Padahal kita sudah ada dalam Kristus. Dicari-cari, tujuannya apa? Supaya kita berbalik dari Kristus dan mengikuti pola setan atau cara setan menurut keinginan kita. Ya, dan kita difitnahkan. Yang ketika kita difitnahkan segala yang jahat, mungkin saudara tidak melakukan, tetapi kita difitnahkan, kita diceritain, digosipin, dijahatin, kita ditikam dari belakang. Itulah sebuah resiko ketika kita sudah ada dalam Kristus, ketika kita sudah ada di dalam kerajaan, atau ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah atau anggota kerajaan Allah. Maka itu resiko-resiko yang akan kita alami. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan cara menghadapinya. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Ya, sebagai warga kerajaan Allah, cara memandang dan menyelesaikan masalah adalah bersukacita. Kata bersukacita artinya apa? Kristus di dalam kita. Jesus on yourself. Yesus ada di dalam kita. Nah, sukacita adalah kekuatannya di atas daripada gembira, di atas daripada semangat. Kristus yang menjadi sumber kekuatan, dan sehingga kita tidak pernah kehabisan kekuatan, kita tidak pernah kehabisan akal untuk menghadapi penderitaan. Dan dikatakan di balik sukacita itu justru menghasilkan apa? Gembira, rasa senangnya luar biasa. Gembira selalu diawali dengan kata penderitaan, dianiaya, dicela, difitnah. Tanpa itu kita tidak akan bersukacita dan bergembira. Dan yang dikatakan janji Allah ketika kita lulus dari penderitaan adalah kita mendapatkan upah yang besar dari surga. Saudara melakukan satu pekerjaan yang terbaik dan saudara diberikan bonus sebagai karyawan yang terbaik di satu perusahaan. Saudara bisa senang luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan ketika saudara dalam pelayanan, di dalam mengiring akan Tuhan Yesus, ada banyak penderitaan yang mampir di dalam hidup ini, tapi saudara terus mengatasi itu dengan sukacita dan gembira, sehingga saudara bisa menang dari penderitaan itu. Maka orang yang menang dari penderitaan itu akan mendapatkan mahkota, mendapatkan upah yang besar dari Allah Bapa kita di surga. Ayat ini dikatakan seharusnya kita berbahagia sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anggota kerajaan Allah. Kita senang ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Bukan berarti kita tidak mau menderita, tetapi Tuhan mengizinkan semua itu. Nah, ada begitu banyak orang ingin menjauhkan masalah. Jangan pernah menjauhkan masalah. Justru lewat masalah membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru lewat masalah mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih naik dan tidak pernah turun, sesuai janji firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan Mazmur 103 bahwa kita seperti Raja Wali. Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Justru Raja Wali merasa senang ketika ada badai. Justru badai itu membuat Raja Wali bahagia. Nah, kita sebagai warga kerajaan Allah, ketika ada penderitaan itu datang, justru membuat kita bahagia. Bukan berarti bukan kecewa, putus asa, hilang harapan, tetapi kita menjadi orang yang justru sukacita Kristus itu semakin melimpah, semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa kita berbahagia?
Nah, ini firman Tuhan disampaikan kepada kita dengan jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Dengarkan baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jelas firman Tuhan ini dikatakan bahwa setiap penderitaan yang datang dalam hidup ini tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dan Allah mengatakan kepada kita hari ini, dengarkan baik, penderitaan yang Bapak Ibu alami hari ini adalah penderitaan yang biasa-biasa saja. Sama-sama bilang, penderitaan saya adalah penderitaan yang biasa-biasa saja. Tolong tulis di live chat, saudara katakan, penderitaan saya adalah penderitaan yang biasa-biasa saja. Haleluya. Karena lewat penderitaan itu dikatakan Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menyertai kita, Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam, Dia Allah justru memberikan jalan keluar. Justru Tuhan membuka pintu-pintu ketika ada penderitaan. Jangan pernah biarkan penderitaan itu berlalu begitu saja, tapi pergunakanlah kesempatan itu untuk Tuhan Allah membuka pintu-pintu bagi bisnismu, bagi pendidikan anakmu, bagi karirmu, dalam semua aspek kehidupan, sehingga di dalam segala hal kita dapat memuliakan Dia. Haleluya. Saya baru tahu bahwa kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak menolak mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala 7 kali, karena mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang biasa-biasa. Hanya lewat penderitaan itu Allah hadir, Kristus hadir, sehingga raja tidak lagi melihat 3 orang di sana berdiri di dalam api yang menyala-nyala, tetapi mereka melihat ada 4 orang. Karena di situ Allah hadir, raja di atas segala raja, yang hadir dan mengatasi. Kalau raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, penguasa surga hadir dalam hidup kita, maka segala kemustahilan kita dapat diselesaikan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan alasan kenapa kita berbahagia kepada penderitaan itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Wow. Lewat penderitaan justru membuat kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang tidak gampang mengambil keputusan, tapi kita menjadi orang yang konsisten pada panggilan kita di dalam Kristus, kepada keputusan kita dalam Kristus. Justru lewat penderitaan kita diubah, dimurnikan menjadi orang lebih dari pemenang, sehingga di dalam Dia ketekunan kita bertambah, dan ketekunan itu menyertai kita mencapai pada kesempurnaan di dalam kuasanya, di dalam karakternya, di dalam hikmatnya, bahkan di dalam menghadapi penderitaan. Di balik itu ada janji Allah, hidup kita tidak akan berkekurangan. Allah akan menganugerahkan berkat yang melimpah. Setiap kita yang mengalami kekeringan akan dibasahi, dan keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, sehingga kita hidup dalam berkat yang melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan di dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Ada janji Allah, tidak hanya saudara dan saya menerima upah yang besar dari surga, tapi ada mahkota ilahi, ada mahkota Allah,
akan diberikan kepada kita sebagai anggota kerajaan Allah di bumi ini. Satu kelak nanti kita berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal, yaitu Samain atau sorga. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergunakanlah kesempatan keadaan ini untuk Bapak Ibu mengalami kelimpahan, mengalami kesempurnaan, mengalami berkat-berkat dari kerajaan Allah. Karena itu jangan pernah abaikan, jangan pernah menghindar dari persoalan, tetapi jadilah Raja Wali sejati dalam Kristus, yang menjadi senang bahagia ketika ada badai datang dalam hidup kita, ada penderitaan yang datang dalam hidup kita. Selamat mempraktekkan, dan Tuhan Yesus memberkati sebagai warga-warga kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.